Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala mahadana walau syukru ala ma'aulana wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ala immah wal mahdiyin wa salim tasliman yasir. Jika kita lihat gerakan-gerakan Islam di dunia ini mencakup 3 level. Level pertama, level akidah ruhiyah, akidah kerohanian. Nah, akidah kerohanian ini sebenarnya sudah dijalankan oleh para kelompok-kelompok torekoh. Ya contohlah, misalnya torekoh Samaniyah, torekoh Naksabandiyah, torekoh Rifaiyah, torekoh Atijaniyah. Semuanya kan kelompok besar itu. Kalau berkumpul jutaan orang juga berkumpul. Tetapi itu kerohanian, kelompok ubudiyah yang langsung kepada Allah. Gak ada urusan dengan dunia serahkan sama orang-orang kafir dan sebagainya. Jadi ini kelompok-kelompok ruhiyah. Kelompok ruhiyah ini walaupun menyebar ke seluruh dunia, tidak mempengaruhi dunia politik. Ya, tidak mempengaruhi dunia politik. Karena tidak didasarkan akidah akliyah, akidah berpikir, tapi akidah sami'na wa ata'na kepada mursyid, kepada guru, kepada amir dan seterusnya. Ya. Nah ini kelompok ini saya paham. Jadi kalau Jemaatut Tabligh ini sekedar menyaingi kelompok-kelompok torekoh aja. Jadi persaingannya di sana aja, levelnya itu ruhiyah, spiritual. Nah kemudian di atas itu ada level kelompok-kelompok dakwah yang bersifat akidah siasah, akidah politik. Jadi dia tidak sekedar berakidah secara spiritual, tapi berakidah secara politik. Dan akidah ini berpengaruh secara politik sehingga ditakuti oleh pemerintah duniawi. Contoh sederhana, Hizbut Tahrir Indonesia. Kemudian Front Pembela Islam melakukan amar ma'ruf wa nahi anil munkar, didukung oleh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Mereka ini akidah apa ini? Akidah politik. Mereka berjuang secara politik sehingga mempengaruhi dunia internasional. Jadi wajar kalau HTI itu dibubarkan oleh rezimnya Pak Jokowi, wajar sekali karena dia levelnya politik. Nah yang levelnya kerohanian, spiritual nggak akan mungkin. Misalnya Jemaatut Tabligh dibubarkan pemerintah, apalagi nggak ada surat izinnya kan? Itu hanya kelompok beribadah saja, dari masjid ke masjid ibadah kan nggak perlu pakai izin. Nah tapi kalau yang kelompok yang politik kan dibubarkan karena dia ada izinnya dengan pemerintah gitu. Nah jadi kelompok politik ini sebenarnya yang nanti akan terkoneksi dengan Imam Mahdi, karena Imam Mahdi itu akan memimpin secara politik. Jadi dia tidak memimpin secara spiritual saja, secara kerohanian saja, tetapi memimpin secara politik. Kalau di Indonesia, kita contoh nanti pemilu 2024 ini kan pengaruhnya besar politik ini. Contohnya akan ada pemilihan presiden, misalnya apakah Anda memilih Bapak Anies Baswedan, apakah Anda memilih misalnya Pak Prabowo ataupun Pak Ganjar ya. Ini levelnya politik. Nah, level politik ini lebih mempengaruhi dunia ketimbang level kerohanian tadi. Ya, yang mempengaruhi dunia ini nampak aktivitasnya itu. Nah, dengan demikian saya katakan bahwa kelompok-kelompok politik inilah yang akan mempengaruhi dunia secara keseluruhan dan terkoneksi dengan Imam Mahdi yang juga nanti berkuasa secara politik. Nah, di Irak sana gerakan kami, gerakan Ansarul Imamul Mahdi yang dipimpin oleh Al-Mahdi awal min Isna Asyara Mahdiyan adalah gerakan politik di sana, di Irak. Kalau di Indonesia, dia mengikuti gerakan kerohanian saja, karena tidak bisa masuk ke Indonesia secara politik. Politiknya hanya terbatas di kawasan Irak saja. Nah kalau Hizbut Tahrir Indonesia, gerakan politik akan terkoneksi dengan gerakan Al-Yamani, gerakan Ansarul Imam Mahdi pada level politik. Insya Allah saat dua gerakan ini, Hizbut Tahrir dari pihak Sunni dan Ansarul Al-Mahdi dari pihak Ahlul Bait. Katakan Ahlul Bait, tidak kata Syiah karena Syiah itu momok kan. Saya bilang dari Ahlul Bait, gerakan dari
pemahaman Ahlul Bait. Inilah gerakan Al-Yaman. Sedangkan gerakan dari pemahaman sahabat itulah Hizbut Tahrir pada level politik, saya katakan. Nah, makanya saya katakan, saya perdengarkan Anda semua, sebesar apapun gerakan kerohanian yang tidak mencapai level politik, walaupun mendunia, pengaruhnya biasa-biasa saja. Contohnya, seperti contohnya ya yang sesat lah, ya kan. Misalnya Pak Erik ini dari Ahmadiyah. Walaupun mereka ormasnya besar, tapi tidak ada pengaruh secara politik, nggak ada. Lebih berpengaruh Hizbut Tahrir ya, ketimbang Ahmadiyah. Ahmadiyah hanya berpengaruh secara spiritual. Dan itu hanya kalangannya sendiri, yang lain kan dibilang sesat, kafir dan sebagainya. Tapi kalau pengaruh politik itu beda. Seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam itu, walaupun orang nggak setuju dengan kelompok-kelompok ini, tapi orang-orang terpengaruh oleh aktivitas mereka, akan terpengaruh oleh aktivitas kelompok-kelompok yang pada level politik ini. Demikian ya dari saya, semoga bisa dipahami pembahasan saya tentang gerakan-gerakan Islam yang ada di dunia. Ya, demikian. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alimah wal mahdin wa salim tasliman katsira walhamdulillahirabbil alamin.